Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam, Pak. Jadi perkenalkan ini ya. Nah, ini adalah kebetulan saya kenal mereka, ya. Yang ini namanya Bapak Haji Rian Radifan. Nah, dia ini Fakultas Kedokteran alma maternya dari Universitas Diponegoro. Kemudian yang di sini Dwian Rizky Aulia. Ini alma mater dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian ini Sandi Mahputra. Ini alma mater dari Universitas Kedokteran ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian ini Aryana Maharani dari Universitas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Oke, langsung saja biar menghemat waktu ya. Kita berbincang-bincang sedikit aja ya tentang apa sih itu Fakultas Kedokteran, tapi sedikit aja ya. Oke. Oke. Nah. Iya. Kuliah kedokteran itu gimana? Singkat aja ya. Oke. Ini tadi. Wah, biar nanti dikira pembohongan publik gitu ya, bahwa ini benar-benar yang saya zoom ini memang apa? Memang orang kedokteran gitu ya. Ini dia dari Unlam, ULM ya. Dwian Rizky. Wah, ini bersama teman-temannya ini ya. Wah, ya. Oke. Kemudian Aryana Maharani, ini dari UGM, orangnya yang ini nih. Nah, ini Aryana Maharani. Ya, dari UGM. Nah, yang ini orangnya Aryana Maharani. Oke. Kemudian Sandi Mahputra dari Surakarta. Wah, ya. Orangnya. Oke. Kemudian Haji Rian Radifan dari Universitas Diponegoro. Wah, ini susah banget nyari fotonya, dia nih orangnya Masya Allah ya. Oke lah. Saya tanya satu-satu dulu deh. Apa alasan menjadi dokter dari Dwian Rizky? Ini sulit singkat-singkat aja. Apa? Dari Dwian Rizky dulu. Kalau sebenarnya ya alasan menjadi dokter kan awalnya dari ketidaksengajaan, Pak. Oh, ketidaksengajaan. Kok bisa? Nah, karena awalnya kan daftar kedinasan dulu tapi nggak lulus. Ya, akhirnya daftar kedokteran. Terus? Nah, pas daftar kedokteran tuh udah dijalanin kan setahun, rencananya mau daftar lagi buat kedinasan, tapi saya ngerasanya kalau di kedokteran itu jiwanya di kedokteran kayak gitu, nah jadi lebih mempertahankan jadi dokter daripada saya harus daftar lagi gitu. Jadi awalnya cuman ketidaksengajaan tapi ya jadi nyaman di kedokteran ya gitu, Pak. Oke. Kalau Rian Radifan, Haji Rian Radifan? Kalau saya, Pak ya. Ya. Jujur, Pak. Ya. Kenapa masuk kedokteran tuh disuruh orang tua, Pak. Astagfirullah, kacau nih. Oh gitu ya? Iya, Pak. Sebenarnya itu. Oke, tapi sekarang jadi, nyaman nggak bisa, sekarang? Ya, jadi bisa kalau baiknya, Pak lah, ya. Dijadikan alasan tuh mengapa masuk kedokteran untuk membahagiakan orang tua. Oke, gitu. Oke. Tapi sekarang nyaman ya, sudah nyaman ya? Ya, lumayan lah, Pak. Bisa beradaptasi. Kalau Sandi Mahputra? Kalau aku sendiri, kan kebetulan aku kedokteran gigi ya, Pak, bukan kedokteran umum. Oh gitu, oke. Nah, terus karena tingkat kesehatan gigi di Indonesia itu kan masih buruk kalau menurut saya. Jadi saya pengen jadi dokter gigi, pengen meningkatkan kesehatan gigi. Jadi pengen jadi dokter gigi itu sudah dari lama ya, udah dari sekolah udah di. Iya, dari lama. Gitu. Iya. Okay. Kalau Aryana Maharani sendiri? Kalau saya mungkin ini jawabannya yang lebih
ini ya Pak ya, lebih Ya, panjang boleh, dibanding yang lain. Kenapa Pak? Biasa. Boleh ya Pak? Iya. Boleh. Tapi Ariana, waktunya Ariana ya diingat ya. Oh iya Pak, siap. Oh iya. Lalu gimana? Jadi kalau saya mungkin, saya kan dulu, saya rumahnya di Malang tuh Pak, di Playahari. Terus di Playahari itu, obsgin, jadi spesialis kandungannya itu rata-rata semuanya laki-laki Pak. Oh, benar. Jadi Terus ada sih Pak, sebenarnya satu perempuan, cuman waktu itu pindah, jadi akhirnya semua SPOG waktu itu, ingat banget itu waktu SMP Pak, SPOG-nya semuanya laki-laki. Nah dari situ terus saya mendengar beberapa warga, nggak seluruhnya ya Pak, jadi cuma beberapa yang bilang kalau wah susah juga ya kalau memeriksakan kandungan ke cowok. Sebenarnya kalau yang yang ke pria gitu, dokter kandungan yang pria sebenarnya nggak masalah. Mereka justru bahkan di beberapa occasion itu lebih terampil Pak dibanding yang perempuan. Biasanya dokter-dokter laki itu yang cowok itu emang lebih terampil Pak. Tapi memang kalau si pasien kandungan sendiri yang mana wanita pasti preferensinya lebih nyaman periksa ke sama wanita. Nah itu jadi motivasi saya Pak pas SMP untuk jadi dokter. Oh dari SMP ya? Dari SMP terus pas SMA pasang surut sih Pak, karena sempat ikut OSN ekonomi, terus pengen ekonomi, terus akhirnya pengen jadi dokter. Oh, Ariana sambil deketin speakernya ya biar lebih keras lagi nanti suaranya. Oh siap Pak. Nah itu asik kedengaran. Oke terima kasih ya. Nah, itu alasannya ternyata berbeda-beda ya, tapi udah ngejalaninnya mudah-mudahan ya, insya Allah mudahan ada berkahnya itu ya. Lanjut kita belajar dua ya. Oke. Nah, fakultas kedokteran di tempat kalian kuliah itu terdiri dari prodi apa aja? Dan kalian sendiri itu prodi apa sih dari Diwan Rizky? Ya kalau di Unlam sendiri, fakultas kedokteran itu ada terdiri yang pertama dari fakultas pendidikan dokter. Pendidikan dokter. Prodi pendidikan dokter. Yang kedua ada prodi kesehatan masyarakat. Ketiga ada prodi psikologi. Sama keempat ada prodi keperawatan, jadi ada 4 prodi. Kalau di Fakultas Kedokteran Unlam. Kalau Ariana di UGM, Fakultas Kedokterannya di tempat itu apa aja prodinya? Dan Ariana sendiri, di Diwan Rizky prodinya apa? Kalau saya sendiri prodinya pendidikan dokter, Pak. Oke, nah sekarang Ariana. Kalau di tempat saya untuk yang S1 ada 3 Pak prodinya, ada gizi kesehatan. Dikit lagi audionya. Ya, oke. Nah, ya, sip. Ada gizi kesehatan, ada pendidikan dokter, ada ilmu keperawatan untuk S1-nya, Pak. Tapi untuk S2-nya ada macam-macam lagi. Mungkin kalau dari saya sendiri prodi pendidikan dokter. Oh, jadi lebih banyak gitu ya prodinya untuk yang S2-nya banyak, Pak. Ada ilmu kedokteran tropis, ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran biomedis, ilmu kalau yang S1-nya tadi apa aja prodinya yang S1? Kalau S1-nya? S1-nya hanya 3, Pak. Gizi kesehatan, ilmu keperawatan, dan pendidikan dokter. Oke. Kalau di tempat Sandi Mahputra? Kalau di tempat saya itu pisah-pisah gitu Pak. Jadi kedokteran sendiri sama kedokteran gigi sendiri gitu. Jadi saya kan kedokteran gigi, terus prodinya prodi pendidikan dokter gigi gitu. Jadi itu fakultas kedokteran gigi gitu kah? Iya, fakultas kedokteran gigi tulisannya. Oh, jadi dia berdiri sendiri gitu ya? Berdiri sendiri. Oh, itu Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo ya, Jawa Tengah ya? Ya, di Solo, di Surakarta ya. Oke. Nah, ini kalau UGM itu di Yogyakarta. Nah, kalau di Diwan Rizky itu di Banjarmasin. Nah, sekarang di Riana Divan ini Undip di Penegoro Semarang. Ya, gimana ya jawabannya? Kalau di Undip, prodinya ada 5, Pak. Oke. Jadi ya pendidikan dokter. Oke. Terus ada ilmu gizi, ilmu keperawatan, ilmu farmasi, sama kedokteran gigi. Oke. Kalau Rian berarti prodi? Kalau saya pendidikan dokter. Oke, pendidikan dokter. Oke. Nah, jadi saya baru tahu ternyata ada di UMS itu berdiri sendiri dia ininya kedokteran giginya ya. Oke. Nah, saya tanya lagi ya, bagaimana tahapan masuk menjadi mahasiswa kedokteran? Tesnya tuh apa aja? Dari Ariana dulu deh. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau saya kan jalurnya PBUB Pak. Jadi PBUB itu jalur spesial di UGM, penelusuran bibit unggul berprestasi.
Oh, dari SMA ya? SMA, Pak. Jadi sebenarnya namanya sama-sama jalur prestasi sih, Pak. Mungkin kalau di Undip beda lagi namanya, di gitu. Unham beda lagi namanya. Tapi kalau di UGM nama khususnya itu PBUB. Oh gitu. Oke, jadi terus kalau PBUB itu sendiri tahapannya ada 2 sih, Pak. Jadi ada seleksi berkas sama seleksi tulis. Kalau seleksi berkas itu intinya menyerahkan piagam-piagam minimal nasional, paling enggak partisipan di nasional, lebih bagus lagi kalau juara di nasional, itu di seleksi berkas, setelah itu baru seleksi tulis, seperti soal-soal SBMPTN, seperti itu, Pak. Nah, Ariana sendiri berarti pernah menang juara apa tuh sampai bisa melampirkan syarat itu? Sebenarnya waktu itu kurang relevan sih, Pak, tapi alhamdulillah mungkin berkat doa orang tua keterima. Jadi saya yang OS menang Olimpiade Sains Nasional tapi bidang ekonomi, tapi juga saya menyertakan ini sih, Pak, juara cerdas cermat SMA pada saat di Jakarta yang Ki Hajar. Itu tingkat nasional itu Ariana ya, tingkat nasional ya? Iya, Pak, dua-duanya nasional. Oh, pantas. Oh gitu ya. Nah, kalau Sandi Mahputra? Kalau di zamanku kemarin untuk jalur masuknya itu kan ada 3, Pak. Yang pertama kan ODS, one day service. Terus yang kedua itu ada habis, terus sama prestasi. Nah, kalau kebetulan Kak, mana? Aku kemarin ikut yang ODS, Pak, yang one day service. Jadi tesnya langsung datang sana lewat komputer. Gitu. Oke. Oh, jadi datang ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, lalu tes lewat komputer, lulus. Langsung tes langsung. Oh gitu. Ya lulus, langsung keluar hasilnya gitu, Pak. Oh, langsung keluar hasilnya. Nama tes apa namanya? Jalur apa tadi namanya? Jalur apa namanya? One day service, ODS. ODS namanya ya? ODS, ya. Oh, ODS. One day service gitu. Oke. Kalau Rian Radivan? Kalau saya tuh jalur biasa sih, Pak. Pada umumnya universitas negeri biasanya kan dimulai dari SNMPTN, SBMPTN, lalu terakhir tuh seleksi tingkat universitasnya tuh ada ujian masuk. Nah, kalau saya di SBMPTN, Mbak, yang jadi harus tes seluruh Indonesia. Baru nanti kita bersaing sama seluruh Indonesia yang memilih program studi yang kita pilih itu. Oh, gitu. Jadi lewat tes SBMPTN yang diselenggarakan sama pilihan pertamanya berarti langsung ke pilihan kedokteran ya? Iya, kedokteran Undip. Oh, gitu. Berapa pilihan kemarin? Kalau SBMPTN dikasih SNMPTN sama SBMPTN kan dikasih 3 pilihan. Kalau saya Undip 1, Undip kedokteran, keduanya Unlam kedokteran sama Unlam kedokteran gigi. Kebetulan alhamdulillah keterima yang kedokteran, Mbak. Oh, gitu. Kalau saya dulu 1 pendidikan sejarah, 2 fakultas hukum ya, Masya Allah. Nggak nyambung ya, harusnya sejarah semua ya. Kalau Diwian Rizky? Kalau saya hampir mirip dengan Rian, Pak. SN, SB, sama kalau di Unlam ada namanya Mandiri. Nah, sedangkan saya habis kemarin tuh nggak ikut yang SB, jadi saya ikutnya yang Mandiri. Oh, yang Mandiri. Yang Mandiri itu cuma tes tulis sama tes kesehatan, udah itu aja tesnya. Oh, gitu. Oke. Makasih, kita lanjut ya ke pertanyaan keempat. Nah, tips menghadapi tes masuk kedokteran itu gimana? Saya pengen jawaban dari Dr. Rian Radivan. Waduh, berat nih. Kalau tips masuk kedokteran tuh singkat-singkat aja. Semua tuh pasti tahu ya, Pak. Kalau di kedokteran tuh yang paling utama ya belajar. Kita belajar tentang soal-soal. Yang paling banyak tuh kalau SBMPTN, ya menurut saya kalau mau lulus SBMPTN, latihan soal yang banyak. Atau tipe soalnya yang mana? Tapi yang kalau kah, atau ada soal bahasa Inggris kah yang kamu temui, atau soal apa yang kamu waktu itu tes, yang kamu temuin? Soalnya tuh mirip-mirip seperti yang di buku-buku kan banyak tuh, Pak, buku SBMPTN, buku SNMPTN, SBMPTN. Nah, jadi, itu kerjain itu ada soalnya mirip-mirip kayak gitu tipe-tipenya. Oh. Tapi kan ini, Pak, ya. Sehari ada nggak sehari saya sejam ya buat belajar ini, atau seminggu saya harus berapa soal, ada nggak target kayak gitu? Dulu target kami banyak, Pak. Kan di Banua menuntut dikasih target sehari berapa soal gitu. Iya, berapa tuh? Jadi kalau saya dulu berapa ya? 200-an gitu kayaknya.
200 soal per minggu atau per hari? Per hari itu, Pak. 200 soal satu Jadi hari? nanti Berarti seminggu 1.400 itu. ya kisaran segitu lah, Pak. Masya Allah. Itu 100, 200. Oh gitu. Itu soal sama jawaban gitu ya? Iya. Cuma ini aja, kita ngerjain aja, kayak ngerjain centang-centang biasa. Tapi nggak dikumpulin. Nggak dikumpulin gitu loh. Satu hari itu berapa Ngitung jam kita sendiri aja. alokasi waktu satu hari itu? Berarti khusus atau mut-mutan, hari ini belajar, atau saya pokoknya jam sekian harus belajar, atau gimana tuh? Untuk menyelesaikan 100 soal satu hari. Untungnya kalau di SMA Banua kita ini ya Pak ya, ada jam belajar gitu ya Pak. Oh, jam belajar. Betul. Ini kan banyak yang nggak tahu jadi, ya. Oh gitu, jadi malam ya? Gitu. Jadi pagi sama malam itu kan mengalokasikan waktu segitu lah. Oh, jadi sekitar berapa ya? Jam 8 jam. ya, sampai jam 10 gitu ya. Itu soal aja setiap malam. Oh gitu, luar biasa. Pantas. Untuk Sandi gimana? Tes menghadapi tes masuk kedokteran? Mungkin hampir sama kayak Rian ya. Aku dulu juga gitu. Sama ngerjain soal-soal SBMPTN apa gitu. ikut les gitu ada nggak, Sandi? Ikut les privat, bimbingan? Oh, kemarin kebetulan ada ikut Wijaya gitu misalkan. Kebetulan enggak kemarin sih, Pak. Oh, jadi belajar kayak Rian juga. Jadi seminggu full itu aku nggak megang HP sama sekali, Pak. Jadi khusus belajar itu. Jadi satu minggu tuh buku SBMPTN 1 itu habis kemarin. Berarti 1 minggu nggak megang HP. Total nggak megang HP 1 minggu ya? Iya. Cuma nelpon orang tua aja kemarin, Pak. Oh, nelpon orang tua. Luar biasa ya. Oh, jadi 1 minggu nggak. Jadi fokus. Oh, ini. Jadi dia fokus 1 minggu nggak megang HP, dia belajar, habisin buku ya. Fokus bukan dihabisin dimakan ya, tapi benar-benar dikerjain gitu ya. 1 minggu selesai. Iya. Ini sistem kebut seminggu ini namanya ya, bukan kebut semalam ya. Ini teori baru ini ya. Nah, oke. Kalau Ariana gimana? Sama sih Pak, kayak Rian kan juga satu sekolah, intinya ada target soal per hari, seperti itu. Oh gitu ya? Oh, sama, jadi Pak. Sama kayak Rian. Ini satu alma mater ya. Kalau di Rizky gimana? Kalau saya juga sama aja kayak Rian Pak, pakai target soal. Oh gitu, target soal gitu ya. Tapi paling tambahannya cuman ya kurangin medsos aja Pak pas sudah mau tes. Oh gitu ya. Nggak usah peduliin medsos lagi, nggak usah julid di medsos kayak gitu. Sama banyak berdoa Pak. Oh, banyak jadi kurangin ibadah. Twitter gitu ya. Oh, banyak ibadah gitu ya. Oke. Kalian ada nggak? Sama ini Pak, mau menambahkan. Oh, oke, silakan. Kan banyak tuh Pak bimbingan-bimbingan. Nah, boleh. Gimana? Mungkin operation agama atau ya gitu-gitu. Ya. Itu tuh juga pengaruh Pak, bagus juga. Tapi kita kalau misalkan ikut bimbingan-bimbingan itu tuh, jangan kita berharap dikasih ilmu. Maksudnya kita nadah ilmu dari bimbingan tuh jangan. Jadi bimbingan itu sebagai fasilitas kita, kalau kita sudah buntu, mengerjakan sendiri gitu loh Pak. Jadi kita tetap belajar sendiri. Suplemen vitamin gitu ya, ibaratnya ya. Iya, suplemen. Tambahannya di bimbingan les gitu ya. Oke. Kan banyak yang biasanya cuma nadah gitu aja, minta diajarin gitu. Tapi tetap harus belajar sendiri, yang bagusnya tuh belajar sendiri. Nah, itu. Tuh dengerin tuh. Jadi kalau mau masuk kedokteran itu enggak mudah. Ada yang 1 hari 100 soal. Lu hitung sendiri lah 1 bulan. Gimana berapa uban yang mereka punya tuh di kepala tuh. Nah, terus si Sandi tadi 1 minggu dia enggak megang HP, cuma nelpon orang tua aja dan benar-benar fokus belajar. Ya, saya tahu UMS itu, kampusnya besar sekali itu, dekat Sukoharjo kan ya. Iya. Oke. Lanjut ya, pertanyaan kelima. Luar biasa, mudah-mudahan ini menginspirasi. Jangan kalian pengen masuk tes kedokteran, besok tes, malamnya pengen belajar, hello, tenggelam aja kamu di sungai Barito sana. Ngawur, enak aja ingin masuk tes, belajar sesukamu. Ya hasilnya ya sesuka kamu juga, enggak bisa. Ini kita ambil pengalamannya, berarti semuanya itu harus ada prepare ya, ada persiapan dan serius. Luar biasa. Ya, ini penting sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kelima. Nah, ini saya tanya nih, berapa sih
biaya yang dihabiskan selama ini, Tuh. apakah ada enggak beasiswanya yang kalian dapat? Saya tanya dari Ariana. Jawab Ariana lagi. Kalau sekarang kan sistemnya UKT Pak, bukan SPP. Jadi jangan khawatir, intinya disesuaikan dengan penghasilan masing-masing orang tua seperti itu. Jadi ada UKT itu rentangnya apa Pak. tuh kepanjangan UKT itu? Ariana, UKT Uang itu? kuliah tunggal Pak. Jadi Artinya cuman sekali bayar dalam 1 semester, tidak ada tambahan lagi biaya apapun seperti itu. Oke, berarti ibaratnya itu sesuai penghasilan dari orang tua ya? Sesuai penghasilan dari orang tua, terus ada 6 golongan Pak. Tapi tenang, juga banyak beasiswa selama kuliah seperti itu Pak. Boleh nggak sih kalau boleh tahu aja nih, total range-nya deh, selama Ariana masuk kuliah semester 1 sampai sekarang udah lulus, nah itu berapa range-nya lah habisnya? Mulai dari biaya ini deh, dari kosnya, dari kuliahnya, kira-kira berapa juta tuh? Berapa puluh juta tuh? Berapa ya Pak? Mungkin kalau saya tinggal bayar yang kuliah kan Pak. Kalau bayar kuliah kan saya 10 juta. Kalau untuk uang saku kebetulan saya dapat beberapa beasiswa Pak. Jadi alhamdulillah ya tinggal uang kuliah tunggal seperti itu Pak. Oh gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah kalau ini Rian Radivan? Kalau saya untuk mekanismenya sistemnya sama sih Pak, kayak Ariana. Jadi pakai UKT juga. Terus kalau saya biayanya 12,5. 1 semester? Untuk 1 semester 12,5. Jadi untuk dokter itu 4 tahun berarti 8 semester ya? Untuk S1-nya 3,5 tahun Pak. 3,5 tahun sampai 3,5 tahun. Berapa semester tuh? Oke. 2 tahun sekitar 2 tahun. Berapa semester tuh? 11 bulan. Berapa semester tuh? Waduh, mati. Halo, sorry nih, disconnect nih. Rian lanjut berapa ya? Ya, sekitar 6 tahunan lah, hampir 6 tahun. Oh, balik kali nyampe 6 ya. Oke, kalau Dewian Rizky berapa? Habis selama ini habisnya? Kalau habisnya kurang tahu sih Pak. Kalau saya semesteran UKT-nya 18 juta. Terus kalau rumah enggak. Kalau rumah kemarin ngambil rumah gitu. Oh gitu. Berarti 18 juta 1 semester ya? 1 semester. Oke. Kalau Sandi? Kalau aku itu bayarnya nggak tentu Pak setiap semester Pak. Oh gitu. Berapa range-nya? Kisaran total semuanya tuh gimana? Kisaran semuanya dari awal masuk. Boleh deh. Atau 1 semester dulu deh. Oh, kalau 1 semester tuh biasanya hampir 20 juta gitu Pak. 20 juta 1 semester. Oke. Wow. Oke. Nice. Tapi kadang bisa 10 Pak. Soalnya kan tergantung setiap semester SKS-nya beda-beda. Oh gitu. Nah, kisaran segitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa dokter favorit kalian dan apa rencana ke depan kalian semua? Dari Dewian Rizky. Kalau masalah dokter favorit, saya suka ada dokter radiologi Pak di Rumah Sakit UIN. Oke. Terus kalau rencana ke depan kalian? Rencana ke depan saya pasti mau lanjutin sekolah lagi Pak, habis ini sekolah ke spesialis. Pengen spesialis apa? Nah ya, pengen spesialis apa rencana? Kalau saya dari awal masuk koas sampai detik ini masih mau jadi spesialis radiologi ngambilnya Pak. Oh, jadi spesialis radiologi. Yeah. Oke. Kalau Rian Radivan? Kalau saya, ini apa dari dokter favorit dulu ya? Dokter favorit dulu ya. Dokter favorit ya tentunya yang jadi role model kita selama ini ya Pak. Ya maksudnya masing-masing mahasiswa kan punya pengajar masing-masing, ya favorit masing-masing. Kalau saya itu sangat kagum sama dokter bedah saraf dan dokter ortopedi di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Jadi beliau itu sangat-sangat
sangat-sangat care dengan pasiennya gitu loh. Oh, Dan, gitu ya. dan pintar. Jadi yang bikin saya ngefans tuh ya bagaimana dia menjadi dokter yang baik gitu loh. Oke. Kalau rencana ke depan gimana, Rian? Rencana ke depan sih sebenarnya masih ragu Pak ya. Oh iya. Paling kepikiran mau ngambil lanjut spesialis bedah, cuman ya masih ada pertimbangan-pertimbangan lain lah. Oke. Haji Rian Hadifan ini apa namanya, dia berhati-hati ya. Oke. Kalau Ariana Maharani, siapa dokter favorit dan gimana rencananya ke depannya? Kalau saya ada 2 sih Pak. Jadi ada satu dokter yang dari klinis. Jadi klinis itu maksudnya kayak spesialis, dokter umum gitu Pak. Ada juga yang non klinis Pak. Jadi yang dari kebijakan kesehatan. Oke. Oh gitu. Kalau yang dari klinis, saya sangat suka dengan Prof. Dr. Budi Yuli Setianto, spesialis penyakit dalam konsultan, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Jadi ya intinya beliau keren banget lah Pak. Pengalaman klinisnya seperti itu. Terus yang kedua, saya suka dengan Prof. Laksono. Beliau profesor di kebijakan kesehatan, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Kalau ini rencana ke depannya Ariana gimana? Halo Ariana? Wah, ini sepertinya ceket nih Ariana nih. Tuh, malah yang ada benar. Ariana, rencana ke depan gimana? Rencana ke depan? Rencana ke depan pengen ngambil spesialis dan S2 sih Pak, tapi pengennya S2 dulu, terus berkarir bentar di NGO, terus jadi spesialis Pak. Spesialis apa rencana? Insya Allah SPJP Pak, jantung. Apa itu? JP. Apa tadi spesialis apa? Nggak kedengeran ya? Jantung dan pembuluh darah Pak. Oh, jantung dan kardiovaskular. Luar biasa. Kalau Sandi, gimana Sandi? Dokter favorit dan rencana ke depan? Kalau dokter favorit saya itu dokter Gria, Pak. Dia ada di Instagram, saya sering banget lihat Instagramnya. Oh. Kebetulan dulu juga pernah ngisi seminar di kampus. Oh gitu. Membawa acara. Dokter apa itu? Kemudian, dia bidang apa dokternya? Kebetulan dia cuma dokter gigi biasa, Pak. Tapi untuk cara kerjanya dia tuh bagus banget, Pak. Jadi saya suka dalam kerjaan dia itu untuk pasien tuh bagus banget. Oh gitu. Berarti kedepannya juga rencananya pengen fokus ke spesialis gigi ya, Sandi ya? Iya. Oke. Untuk gigi ada spesialisnya lagi Pak gitu. Oh gitu. Jadi, apa lagi? Spesialisnya banyak, iya. Spesialisnya tuh banyak, ada spesialis bedah sama konservasi, PSA, kedokteran gigi anak, masih banyak lagi gitu. Kebetulan saya nanti insya Allah kedepannya pengen masuk spesialis konservasi gigi, Pak. Konservasi. Jadi untuk kecantikan gigi. Oke. Kecantikan gigi. Yang terakhir nih, rata-rata kuliah dokter itu menghabiskan waktu berapa tahun dari masuk dan bisa berkarya itu? Minimal berapa tahun? Rian. Sampai bisa gimana maksudnya? Sampai bisa praktek mandiri gitu. Boleh, ya praktek mandiri. Kita rinci aja Pak ya, maksudnya misalkan dari awal S1 3,5 tahun, koas 1,5 tahun, berarti kan paling cepat sekitar 5 tahun, sama mungkin nunggu UKM PPD-nya bisa 5,5 tahun ya, 5,5 tahun nih, itu sampai lulus jadi punya titel dokter. Oh gitu. Itu paling cepat. 5,5 tahun untuk punya titel dokter itu paling cepat. Tapi setelah kita lulus sumpah dokter nih, kita punya titel dokter, itu kita nggak serta-merta langsung bisa praktek. Kita harus ada pengabdian dulu, namanya internship. Internship itu dilaksanakan sekitar 1 tahun. Oke. Kayaknya semuanya sama jawabannya ya, kayaknya ya. Kurang lebih ya. Iya, lebih sama. Oke. Mungkin itu saja dulu ya. Terima kasih sekali lagi atas share singkat pengalamannya. Jadi bagi kalian yang nonton video ini, bagi yang bingung silahkan tulis di komentar. Dan mungkin nanti saya boleh nggak ngasih alamat IG kalian di deskripsi nanti di YouTube nanti?
Kalau boleh. Ya, kalau nggak boleh. Boleh. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat amal ibadah kita semua. Biar orang tua yang tahu, biar siswa-siswi SMA sekolah tahu, oh ini loh, kalau mau jadi kedokteran tuh seperti ini singkatnya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam buat keluarga. Sukses dunia akhirat buat kita semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Sama-sama. Gitu. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.